Baik teman-teman, untuk menyambut Ramadan supaya kita gembira, supaya kita semangat ya dalam menyambutnya, maka Anda harus lakukan beberapa hal. Ini saran saya saja yang saya lakukan. Yang pertama, coba mengingat kembali keutamaan-keutamaan Ramadan. Coba kembali mereview. Ya, karena saya sering sampaikan, kalau Anda ingin rajin melakukan satu perbuatan ibadah apapun sifatnya, maka yang kami sarankan adalah teman-teman baca keutamaannya. Jadi janji Allah apa sih di ibadah itu? Kalau Anda mau rajin sholat malam, baca tentang keutamaan sholat malam. Anda mau rajin sedekah, baca keutamaan sedekah. Anda mau rajin baca Quran, baca keutamaan baca Al-Quran, gitu kan? Jadi biar tahu. Ya. Ramadan, teman-teman sekalian, memiliki banyak sekali keutamaan. Kita akan mulai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tiba Ramadan, beliau mengatakan, Atakum Ramadan. Ramadan telah datang kepada kalian. Bulan yang penuh dengan rahmah, kasih sayang. Bulan yang penuh dengan pengampunan. Bulan diterimanya semua doa-doa. Tiga dulu ini ya. Kenapa dikatakan bulan rahmah? Bulan yang penuh kasih sayang. Karena memang Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada saat itu menurunkan kasih sayangnya kepada orang-orang dengan cara melipat gandakan pahalanya, gitu kan? Memudahkan mereka untuk beribadah, karena seluruh orang yang syahadat di muka bumi ini, Anda pergi kemanapun sama, pagi sampai maghrib mereka puasa, malam harinya mereka sholat, sibuk dari ibadah ke ibadah yang lain. Sangat sedikit orang yang melanggar, terutama dari kaum muslimin pada saat itu. Bulan pengampunan. Nabi SAW memastikan di bulan Ramadan dibersihkan dosa-dosa. Dibersihkan dosa-dosa. Gitu kan? Sampai kata Nabi SAW, sungguh celaka seseorang yang mendapatkan Ramadan sementara Ramadan pergi dan dia belum diampuni dosanya. Karena kesempatan Allah mengampuni dosa-dosa. Kemudian diterimanya doa. Kata Nabi SAW tentang masalah ini, ya, siapapun yang berpuasa maka dia akan diijabah doanya. Ya. Juga dalam hadis yang lain, di Ramadan, ya, bulan atau doa diterima. Kemudian juga kata Nabi SAW, pada saat itu dibelenggulah semua syaitan-syaitan yang jahat. Dan ini bentuk juga rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau sekarang belum masuk Ramadan begini, syaitan gerilya menggoda kita, menyesatkan kita, begat segala macam. Di luar Ramadan nggak ada, dibelenggu. Belenggu itu apa maknanya teman-teman? Kita bisa bahasakan dalam bahasa Indonesia, belenggu itu leher diikat, ya, kedua tangan diikat, kedua kaki diikat, belenggu, nggak bisa bergerak. Kalau cuma tangan satu dirantai, itu cuma rantai. Belenggu itu berarti dipasangin besi besar, diikat, nggak bisa bergerak, ya, kayak borgol gitu. Kaki juga, leher juga, nggak bisa bergerak. Apakah mereka masih menggoda? Iya, masih menggoda. Karena dalam riwayat lain dikatakan, dan syaitan akan dibelenggu sehingga mereka tidak leluasa menggoda seleluasa menggoda di luar Ramadan, gitu, di luar Ramadan. Tapi mereka masih menggoda. Cuman kalau ada orang yang tergoda di Ramadan dengan syaitan, ini betul-betul imannya sangat lemah. Karena memang mereka nggak bisa buat apa-apa, nggak seleluasa kalau di selain Ramadan, kan gitu. Musuh bebuyutan kita syaitan. Nah kalau syaitan sendiri dibelenggu, kita akan disesatkan seperti apa? Tidak ada kecuali gejolak dari jiwa kita sendiri. Dan ini memang cukup berbahaya sebenarnya teman-teman sekalian ya. Artinya gini, selain syaitan memang ada yang membuat kadang-kadang kita sesat, itu adalah jiwa kita sendiri. Saya kasih contoh. Anda tahu nggak kira-kira siapa yang menggoda iblis pada saat Allah suruh dia sujud kepada Adam, dia nggak mau sujud? Kan kita tahu pemimpin syaitan iblis. Baik, iblis pada saat itu tidak mau patuh. Siapa yang goda dia? Dalam jiwanya sendiri. Allah mengatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah memberikan potensi kejahatan dan perbuatan baik dalam jiwa manusia. Jadi tergantung kita bagaimana mengontrolnya, gitu kan? Cuma ini biasa ego pribadi dan sifat buruk itu ditunggangi oleh syaitan sehingga dia kayak punya kendaraan. Nah di bulan Ramadan penunggang daripada ini tidak ada, gitu. Nggak ada. Maka Anda lebih mudah mengontrol diri sebenarnya. Dibuka semua pintu surga, artinya pendaftarannya sedang dibuka, ya. Sampai kata Nabi SAW dalam hadis lain,
Kalau tiba Ramadan, Allah kirim malaikat diutus untuk menyeru, wahai pelaku kebaikan, kerjalah segera, karena kebaikan sedang depan mata kalian. Wahai pelaku keburukan, berhentilah, ya, karena pada saat ini semuanya, ya, sedang ditutup, pintu neraka ditutup. Lagi nggak ada peluang untuk berbuat dosa. Gitu. Kemudian Nabi SAW mengatakan, dan pada bulan itu Allah melihat persaingan kalian, ya. Maka perlihatkanlah yang baik dari diri kalian. Teman-teman, apa kita sadar mungkin ada orang yang ikut bersama kita Ramadan tahun lalu, tapi sekarang tinggal nama saja. Mungkin dari kalangan dai, dari kalangan ulama, dari kalangan pebisnis, dari kalangan teman-teman kita, mungkin yang lebih tua dari kita, mungkin lebih muda. Mereka udah nggak ada lagi sekarang. Kemana mereka? Sudah dikubur. Sesuatu yang paling diharapkan dari orang yang mati, teman-teman sekalian, adalah bagaimana mereka bisa hidup seperti kita, lalu mereka beramal saleh. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, seorang ulama tabi'in yang masyhur, tabi'in, generasi yang kesekian, dan dia cucunya Umar bin Khattab, Umar bin Abdul Aziz bin Asim bin Umar bin Khattab, gitu. Dan terkenal sekali dengan kesolehannya, luar biasa kesolehannya, gitu. Umar bin Abdul Aziz ini pernah ikut ngantar jenazah. Waktu dia jadi khalifah, jadi raja, beliau ikut antar jenazah sampai tiba di kuburan. Selesai kubur, maka beliau tidak mau sia-siakan momen itu. Beliau langsung mengatakan begini, wahai saudara-saudaraku, karena dia raja juga orang dengar, apalagi dia juga ulama, bukan cuma sekedar raja, gitu. Apakah kalian tahu kalau kuburan ini bisa bicara apa dengan saya? Kata mereka, tidak wahai Amir Mukminin. Kata Umar bin Abdul Aziz, tanah-tanah ini seakan-akan berbicara dengan saya, mengatakan, wahai Umar, hari ini kau antar orang, besok kau yang akan diantar ke aku. Dan hai Umar, apa kau tahu apa yang aku akan lakukan dengan jenazah yang masuk ke dalamku ini? Maka aku menjawab, kata Umar, aku tidak tahu, beritahukan. Kata tanah itu, aku akan menghancurkan kulitnya yang mulus, aku akan gugurkan rambutnya yang subur, aku akan sedot seluruh darah, lemak, otot, bola matanya, dan aku tidak akan tinggalkan kecuali tulang belulangnya. Wahai Umar, apa kau tahu apa juga yang akan aku lakukan dengan tulang belulang itu? Kata Umar, aku menjawab, aku tidak tahu. Kata kuburan tersebut, tanah itu, aku akan menghimpitnya sampai membuatnya terlepas satu sama yang lain. Hai Umar, apa kau tahu pada saat mereka jenazah ini menjerit, apa yang terjadi? Kata Umar, tidak. Kata kuburan tersebut, dia akan menjerit sehingga seluruh jin dan manusia, semua makhluk mendengarkan kecuali jin dan manusia, karena kerasnya cambukan malaikat yang Allah amanahkan datang ke dalamku. Maka ini pada saat itu Umar bin Abdul Aziz menangis rahimahullah dengan beberapa statement yang dia buat seperti itu. Orang-orang pun pada menangis pada saat itu mendengarkan apa yang disampaikan. Artinya ini seruan, ya, bahwasanya orang akan meninggal, dan hati-hati. Mati itu teman-teman sesuatu yang misterius, kita semua tidak tahu kapan datangnya. Jangan Anda bangga dengan ketampanan, dengan kecantikan, dengan umur yang masih muda, kulit yang masih kencang, mata yang masih terang, rambut yang masih hitam, dan segala macam hal. Atau Anda mungkin berpikir, oh saya masih SMP, saya masih SMA, oh saya masih baru tamat kuliah kok, oh ayah saya masih hidup kok, ibu saya masih hidup, atau kakek saya masih hidup. Teman-teman sekalian, bisa saja Anda mati lebih dulu. Bekal apa yang Anda bawa? Kalau peluang-peluang seperti Ramadan kita nggak maksimalkan untuk beribadah kepada Allah, lalu dan jadi baik, kira-kira kapan Anda akan menjadi baik? Kapan Anda akan melakukan kebaikan-kebaikan itu? Kita harus isi dengan hal yang baik. Saatnya Anda yang belum pernah on time sholat, sekarang on time sholat. Saatnya Anda belum pernah sering membaca Al-Quran, sekarang Anda membaca Al-Quran. Saatnya Anda pada saat kurang berzikir, sekarang Anda berzikir. Saatnya Anda kurang berdoa, sekarang Anda berdoa. Ya. Saatnya Anda kurang sedekah, Anda melakukan sedekah.
kebaikan-kebaikan. Kesempatan Ramadan.